Ustaz? Udah di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini bahagia sekali pulang kampung, ya kan? Dalam suasana lebaran. Jadi karena kebanyakan makan kue lebaran suaranya hilang, ya. Dan mungkin ini Allah takdirkan ya, suara 2 hari ini hilang, tapi alhamdulillah hari ini kembalilah walaupun belum seutuhnya gitu. Mungkin karena kemarin Ramadan itu saya hitung kembali acara itu, alhamdulillah sempat mengisi 108 agenda. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah bisa berbagi teman-teman sekalian, dan hari ini adalah puncak kebahagiaan itu bersama antum semua insyaallah. Jadi ini acara offline pertama setelah lebaran. Alhamdulillah bersama antum semua insyaallah. Kita bicara apa hari ini, Bang Sofyan? Tentang hidup dan spiritualitas, Ustaz. Masya Allah. Jadi saya ingin bercerita sedikit teman-teman sekalian. Kita berada di Asia Tenggara, itu ternyata di antara kawasan dengan tingkat gangguan kesehatan mental yang tinggi sekali. Sementara perhatian pemerintah untuk itu sangat rendah. Jadi dana untuk kesehatan secara umum itu pun sudah kecil. Ditambah lagi khusus berkenaan dengan mental health itu lebih kecil lagi. Jadi betapa malangnya orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental di Indonesia ini. Namun yang lebih malang lagi adalah banyak di antara kita yang mengalami gangguan kesehatan mental itu, kita tidak merasa bahwa kita sedang sakit. Sesungguhnya persoalannya sederhana. Kita tidak bisa harmoni dengan gelombang kehidupan. Itu membuat kita pasti ada rasa overthinking. Ada rasa ketakutan yang berlebihan. Ada rasa kosong. Jiwa kita itu kosong sekali. Dan itu berbahaya. Ada orang-orang yang lari ke pergaulan bebas. Ada yang lari ke narkoba dan minuman keras. Ada yang lari ke kesyirikan. Yoga, meditasi, praktek-praktek yang jauh dari Islam. Tapi mereka merasa bahwa tidak, Ustaz, saya merasa damai berada di sini. Itu adalah kedamaian yang semu. Apa sebenarnya inti kita ingin mendapatkan kesehatan mental itu, ya kan? Kalau kesehatan fisik kan jemur matahari cukup, tapi bukan matahari sore begini. Tapi matahari pagi, ya kan? Nah, kita harus tahu tempat kita yang sebenarnya itu di mana. Kita ini banyak gak sadar. Harusnya kita menempatkan diri kita itu di mana. Saya hari ini datang untuk satu pesan yang pendek sekali. Lalu kemudian kita berdiskusi apa yang sama-sama dapat kita sharing dari kehidupan dan pengalaman teman-teman sekalian. Orang tidak memperhatikan kesehatan mental ini karena kita hidup dalam gelombang peperangan paham materialisme yang sangat kencang. Sehingga ukuran kesuksesan itu hanya sesuatu yang sifatnya fisik. Sebaliknya, kalau dia melihat fisiknya benar, materinya benar, penilaian manusia yang sifatnya materialisme itu benar, dia merasa dirinya tidak sakit.
padahal ada masalah di dalam hatinya. Kita kan kalau berurusan dengan kesehatan fisik itu cepat sekali. Contoh begini sajalah. Jam 2 malam teman-teman merasa sakit gigi gitu ya. Sanggup bangun, keluar kamar, pergi ke dapur, cari obat. Ya enggak? Jam 2 malam. Benar Ustaz. Karena ini untuk menyembuhkan sakit fisik tadi. Tetapi kalau kita tidak merasa bahwa kita ini sakit, misalnya kita butuh suplemen atau vitamin. Kalau tadi sakit gigi, jam 2 malam ternyata tidak ada obatnya di dapur, kita mungkin mau keluar rumah untuk cari apotik 24 jam. Biar segera minum obat anti sakit itu. Tapi kalau lupa minum vitamin, jam 9 malam, sudah pergi ke kamar, udah baring gitu, kita lupa belum minum vitamin. Kadang kita berpikir ya udahlah hari ini nggak apa-apa lah nggak minum, ya kan? Karena kita merasa ini tidak penting. Kesehatan mental itu bagi banyak orang lebih tidak penting daripada minum vitamin. Dan ini berbahaya. Baik, sekarang kita ingin melihat secara sederhana di mana tempat kita. Manusia ini adalah makhluk ranking 1. Artinya tidak ada sesuatu yang berada di atas Anda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta termasuk di dalamnya manusia. Di mana posisimu dibanding alam semesta ini? Di mana posisimu dibanding Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan. Jadi ada Allah, ada dirimu, dan ada alam semesta. Di mana tempat ini agar engkau berada di suasana hati paling tenang dalam kehidupanmu? Engkau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah dibanding alam semesta yang lain. Apa itu alam semesta? Alam semesta itu adalah bumi, matahari, bulan, Venus, Mars, Jupiter, alam hewan, alam tumbuhan, alam malaikat, alam jin, itu alam semua, alam semesta semua. Jadi kita ini lebih mulia dari semua itu. Jadi mulai sekarang jangan ada pikiran malaikat lebih mulia dari kita. Tidak. Kita lebih mulia dari malaikat. Allah menciptakan malaikat untuk membantu kita. Bukan untuk membantu Allah. Banyak orang yang keliru dalam memahami rukun iman yang kedua ini. Dia merasa bahwa Allah menciptakan malaikat itu untuk meringankan beban Allah. Allah enggak butuh bantuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini tauhid ini. Jadi Allah menciptakan malaikat untuk apa? Untuk membantu manusia. Untuk membantu manusia. Mengatur kehidupan manusia. Jadi engkau adalah makhluk nomor 1. Kedudukanmu paling tinggi dibandingkan apapun di alam semesta ini. Maka engkau tidak boleh tunduk kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ketika kita kuliah, ketika kita belajar, atau ketika kita bekerja, atau ketika kita berobat waktu sakit, kita berusaha. Usaha itu interaksi kita dengan alam. Interaksi kita dengan obat. Interaksi kita dengan usaha. Interaksi kita dengan tempat kerja. Interaksi kita dengan tempat kuliah. Iya kan? Betul. Tetapi perhatikan. Engkau tidak boleh tunduk kepada apapun dari benda-benda itu. Engkau hanya boleh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sakit, kita minum obat. Kenapa? Sebab Allah perintahkan itu.
Nabi perintahkan kita kalau sakit berobat. Nabi berkata, tadawau wala tatadawau bil haram. Berobatlah kamu tapi jangan berobat dengan yang haram. Perhatikan, ini nanti membawa kepada satu kesimpulan yang menenangkan tentang hidup. Dalam limpahan semangat spiritual yang sesungguhnya. Kita sakit, kita berobat. Kenapa kita berobat? Karena perintah Allah. Tetapi yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Walaupun agak panjang, saya nggak pernah lagi ngomong ke anak saya, nak minum obat ini biar sehat. Enggak. Saya bilang ke anak saya minum obat karena ini perintah agama. Semoga Allah menyembuhkanmu. Masya Allah. Kita dari kecil karena didikan yang salah menyingkirkan Allah dalam kehidupan. Lalu kita merasa diri kita ini harus sempurna, harus kuat, memilih obat yang paling baik, ya, cari usaha yang paling baik, seolah-olah beban kehidupan ini semuanya di pundak kita. Tidak. Allah cuma perintahkan kita berobat. Kemampuan orang untuk berobat berbeda-beda. Ada orang yang punya kemampuan untuk pergi ke dokter spesialis. Ada yang cuma mampu ke dokter biasa. Ada yang mampu cuma beli obat di apotik. Ada yang cuma mampu minum obat herbal, berbeda-beda. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi ketika berobat, niatkan itu ibadah. Kita berusaha itu kita menjalankan syariat. Menjalankan syariat itu berpahala. Sembuh apa tidak itu urusan Allah. Begitu juga kita mencari rizki. Kita keluar rumah, jangan lagi bilang ke anak-anak kita, papa kerja dulu biar dapat duit. Jangan. Itu berbahaya sekali bagi anak-anak kita. Ya, anak kita merasa bahwa kehidupan mereka ini dijamin oleh kita. Sehingga kalau kita meninggal dunia, mereka stres. Mereka merasa bahwa sumber kehidupan mereka sudah meninggal dunia. Padahal yang memberi mereka makan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda gagal, maka anak Anda akan melihat tidak ada keteladanan di dalam diri Anda. Ayahku gagal mencari uang. Kalau Anda sukses, anak Anda akan sombong. Ayahku bekerja bisa beli rumah ini, bisa beli mobil ini, bisa beli gadget seperti ini, bisa jalan-jalan ke sini, bisa sombong. Kenapa? Karena merasa bahwa uang yang datang kepada mereka bukan dari Allah tapi dari kerja bapaknya. Ini berbahaya. Saudaraku, ada orang alim ya di zaman kekhilafahan Bani Abbasiyah. Namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham sedang duduk di depan rumahnya. Terlihat murung sekali, dia melihat orang-orang sedang menyiapkan bekal untuk pergi haji. Seperti sekarang bulan Syawal orang-orang sedang siap untuk haji. Jadi dia didekati oleh anak perempuannya berumur 10 tahun. Jadi kira-kira anak SD lah. Umur 10 tahun itu kelas 5 atau kelas 6 SD. Anaknya dekat dan berkata, ayah, kenapa ayah terlihat murung sekali? Kata Ibrahim bin Adham, ayah pingin sekali bisa naik haji nak. Tapi biaya tidak mencukupi. Tidak mungkin ayah bisa pergi haji. Anaknya berkata, ayah kan bisa sambil kerja. Dulu orang-orang bisa haji sambil kerja ya. Saya dulu waktu jadi mahasiswa kerja sambil haji juga. Haji sambil kerja juga. Ya kan? Kata ayahnya, kalau sekiranya ayah bisa sambil kerja waktu haji, ayah tidak bisa meninggalkan bekal yang cukup untuk kalian di rumah selama ayah pergi haji. Anak perempuan umur 10 tahun itu bilang begini ke bapaknya. Ayah ini sebenarnya yang makan rizki atau yang memberi rizki? Coba bayangkan pertanyaan ini.
anta ya abata akilu rizqin amir razzaq. Engkau ini sebenarnya yang makan rizki atau yang memberi rizki? Ayahnya terperanjat dengan pertanyaan gadis berakal umur 10 tahun. Tapi tauhidnya benar. Ibrahim bin Adham berkata, ya, mohon maaf, bukan Ibrahim bin Adham, tapi Hatim al-Asam. Hatim al-Asam berkata kepada anaknya ini, tentu saja ayahmu ini hanya yang makan rizki, bukan yang memberi rizki. Kalau begitu ayah boleh pergi. Sebab ayah bukan yang memberi rizki kami, bukan. Ayahnya bilang, kalau gitu kamu lobi mamamu. Karena melobi istri itu berat sekali, kata Bang Berlian, ya Bang Berlian. Masya Allah. Jadi ada guru saya Bang Berlian di sini, ya Allah. Insya Allah nanti bisa sharing tentang keilmuan ya. Teman-teman Jambi ini enggak kekurangan ya. Banyak sekali sumber-sumber daya yang bisa. Acara berbagi santai seperti ini bagus sekali kalau bisa diteruskan Bang Sufyan. Siap, dengan Allah, bintang tamu yang berbeda-beda insya Allah. Siap, ada Ustaz. Bang Ade di sini, Sekjen HIPMI Kota. Juga luar biasa. Berhasil beliau di Jakarta tapi memilih pulang ke Jambi. Masya Allah luar biasa ya. Sharing tentang usaha, tentang entrepreneur, teman-teman butuh hal itu insya Allah. Jadi akhirnya anak perempuan umur 10 tahun tadi merayu ibunya untuk mengizinkan ayahnya ini pergi haji. Luluhlah hati sang ibu tadi sehingga Ibrahim bin Adham boleh pergi haji. Beberapa hari dia siapkan bekal untuk dia tinggalkan bagi keluarganya. Lalu dia pun pergi haji sebagai pelayan bagi rombongan itu. Jadi ada kafilah besar. Ibrahim bin Adham paling belakang menyiapkan segala sesuatu. Ketika Ibrahim bin Adham pergi, semalam perjalanan berlalu, pimpinan rombongan haji itu disengat kalajengking tangannya. Pimpinan rombongan itu berkata, siapa yang bisa menyembuhkan atau mendoakan ini, menjampi ini, meruqyah lukanya itu, sengatan kalajengking itu. Saya pesan ini tadi, insyaallah. Orang-orang teringat dengan kesalehan Hatim al-Asam. Maka dipanggillah Hatim al-Asam di barisan paling belakang. Pergi. Hatim al-Asam datang. Dia membacakan Al-Fatihah. Ini warid dari Nabi ya. Ada hadis sahih. Pada zaman Nabi dulu ada sahabat yang kena gigitan ular. Lalu dibacakan Al-Fatihah dan sembuh. Jadi di antara ruqyah syar'iyah itu digigit binatang melata dan dibacakan Al-Fatihah di situ. Atas izin Allah sembuh. Ya, sengatan itu tadi. Sehingga sang pemimpin kafilah ini merasa berhutang budi. Katanya, alayya nafaqatiz zahabi wal iyab. Aku yang menanggung akomodasi pulang pergi Hatim al-Asam. Maka Hatim al-Asam sejak saat itu tidak lagi kerja. Tapi jadi jamaah haji biasa seperti yang lain dilayani. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bekerja dalam kehidupan ini. Tentu saja kalajengking yang datang kepada kepala rombongan itu adalah makhluk Allah yang berjalan atas izin dan perintah Allah. Dia datang ke tangan kepala rombongan itu juga atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang membuat orang teringat dengan Hatim al-Asam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang mengizinkan Hatim untuk dapat membaca Al-Fatihah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang membuat wasilah itu menjadi kesembuhan bagi kepala rombongan tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa menyingkirkan Allah dalam kehidupan kita? Saudaraku, tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Mana daun yang dia jatuhkan terlebih dulu? Mana
pasir yang lebih dulu digeser di lautan. Itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan perhitungan yang cermat. Itu yang terjadi kepada Hatim. Sehingga dia yang tidak mampu pergi haji pada akhirnya terjamin sampai akhir urusan akomodasi haji akhirnya terpenuhi. Tapi itu yang terjadi pada Hatim. Apa yang terjadi pada keluarga Hatim apa? Hari kedua dan ketiga masih aman. Bekal yang ditinggalkan oleh sang ayah masih ada. Lalu hari keempat adik-adik anak perempuan Hatim tadi mulai menangis. Mulai gelisah karena lapar. Sang ibu akhirnya mulai menyalahkan anaknya itu. Kamu terlalu yakin nak. Sekarang kamu lihat kita mau makan dari mana, kata ibunya. Adik-adikmu semua sedang menangis dan kelaparan. Anaknya itu tertawa. Membuat ibunya semakin jengkel. Kata ibunya, kenapa kamu tertawa? Kamu tidak bersimpati kepada adik-adikmu yang sedang menangis itu. Anak gadis umur 10 tahun itu berkata, ibu, bapak kita itu sebenarnya yang makan rizki atau yang memberi rizki? Abuna hadha akilu rizqin amir razzaq. Ibunya terkejut dan berkata, kalau itu tentu saja ayahmu yang makan rizki bukan yang memberi rizki. Maka anaknya berkata, laqad dhahaba akilu rizqin wa baqiyar razzaq. Kalau begitu yang pergi adalah yang makan rizki. Tetapi ar-razzaq, Allah tetap bersama kita. Subhanallah. Lihat tauhid. Menenangkan sekali dalam kondisi sangat tidak pasti. Di depan mata ada kelaparan, kegelisahan dan tangisan. Tapi siapa yang berkata Tuhannya adalah Allah, lalu dia istiqamah di atas itu, maka Allah akan turunkan malaikat untuk membisikkan kepada mereka, jangan takut dan jangan bersedih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan overthinking, jangan stres, jangan depresi, jangan apa saja. Sebab Allah bersama kita. Tidak lama setelah dialog ini terjadi, pintu rumah Hatim ada yang mengetuk. Kalau di sinetron Indosiar, yang ngetuk itu langsung kasih makanan, ya enggak? Ternyata bukan ngasih makanan, yang ngetuk justru minta makanan. Allah. Datang yang mengetuk pintu, bawa satu tempat. Kami ini rombongan sedang dalam perjalanan kehabisan air. Mau minta air dari sini. Sama istri Hatim diberikanlah air mereka. Rupanya rombongan yang kehabisan air itu adalah rombongan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Allahumma salli ala Khalifah Bani Abbasiyah terkenal. Waktu Khalifah minum air itu, Khalifah berkata, ma'adzabal miyah. Kok airnya segar sekali? Dari rumah siapa air ini, kata Khalifah. Orang-orang setempat berkata itu adalah rumah Hatim Al-Asam. Terkejut Khalifah Abu Ja'far. Hatim Al-Asam yang soleh itu sudah terkenal kesalehan Hatim. Orang-orang berkata, betul wahai Khalifah. Kata Khalifah Abu Ja'far, kalau begitu panggil Hatim Al-Asam, aku ingin berjumpa dengannya. Orang-orang berkata, Hatimnya sedang pergi haji wahai Khalifah. Khalifah Abu Ja'far berkata, kalau begitu kitalah yang berkewajiban menanggung nafkah bagi keluarga Hatim selama dia pergi haji. Subhanallah. Lihat. Siapa yang menggerakkan perjalanan Khalifah melalui kampung Hatim? Siapa? Allah. Siapa yang membuat bekal air itu habis pas di kampung itu? Allah. Siapa yang menggerakkan utusan Khalifah itu mengetuk rumah Hatim bukan rumah yang lain? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah pamit dalam kehidupan kita ini walaupun satu detik, saudaraku. Allah. Allah tidak pernah pamit. Allah tidak pernah pergi.
Maka saya katakan, hal yang paling mewah yang ada dalam hidupmu adalah kesadaran akan kebesertaan Allah dalam kehidupan ini. Allah. Makanya saya sampai pada kesimpulan, ada masalah di hatimu sampai engkau yakin bahwa engkau adalah manusia yang paling berbahagia. Tidak ada orang yang lebih berbahagia darimu kecuali dia lebih kenal Allah daripada engkau. Allah. Ada masalah dalam keimananmu sampai engkau merasa bahwa engkau paling bahagia. Tidak ada orang yang lebih berbahagia daripada dirimu kecuali dia lebih taat kepada Allah. Allah semua yang menggerakkan itu semua. Khalifah berkata, kewajiban kitalah menanggung nafkah bagi keluarga Hatim selama dia ditinggalkan. Khalifah Abu Ja'far berdiri. Dia membuka ikat pinggang besar dulu, kebesaran. Orang-orang penting dulu pakai ikat pinggang besar. Di situ dia menyimpan dinar, dirham, permata, ya kan? Imani, apa lagi? Kartu ATM di situ semua, ya kan? Dibuka sama khalifah. Diletakkan di lantai sama khalifah. Abu Ja'far berkata, ini untuk keluarga Hatim. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Khalifah Abu Ja'far kemudian mengedarkan pandangannya kepada rombongan yang ikut dia. Kepala negara ini. Kepala negara kalau melakukan satu kunjungan ditemani oleh menteri-menteri, komisaris, iya kan? Investor-investor, pejabat-pejabat eselon 1, kepala negara, pengusaha-pengusaha. Apa kata Abu Ja'far Al-Mansur? Siapa yang mencintai khalifah akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh khalifah. Lalu para menteri, para pengusaha itu membuka bekal mereka, ikat pinggang kebesaran yang berisi barang-barang berharga itu. Meletakkannya di lantai, menumpuknya di lantai. Dan itu diberikan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Ya Allah. Ini bukan hanya cukup selama Hatim pergi haji, tapi cukup selama hidup Hatim dan keluarganya. Lihat bagaimana Allah bekerja. Ketika ini diberikan kepada keluarga Hatim, dibelikanlah makanan. Anak-anaknya pun tertawa riang. Tetapi sang ibu justru tidak melihat anak perempuannya yang berumur 10 tahun tadi. Ketika ibunya memperhatikan, ternyata anak perempuannya yang berumur 10 tahun itu sedang menangis di pojok rumahnya. Betapa heran sang ibu ini. Tadi anak-anaknya menangis, kakaknya tertawa. Sekarang yang lain sudah tertawa riang, dia justru menangis. Ibunya mendekati anaknya dan berkata, ya wehaki ya binti, celaka engkau wahai putriku. Tadi adik-adikmu menangis, engkau tertawa. Sekarang mereka tertawa dan engkau menangis. Ada apa sebenarnya, kata sang ibu. Putrinya itu berkata, ibu, jika pandangan manusia yang terbatas saja melihat keadaan kita ini merasa kasihan, apalagi pandangan Allah yang arhamur rahimin. Apa yang paling mewah dalam hidup ini? Merasakan kebesertaan Allah dalam hidup. Itulah pesan singkat pertemuan kita pada sore hari ini, insya Allah. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Hampir juga nih netes air mata Ustaz. Masya Allah. Masya Allah teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala semua. Itu tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz. Sedikit tapi saya yakin teman-teman yang menyimak pada sesi kali ini mendapatkan satu pelajaran penting. Bahwa kebahagiaan yang hari ini kita rasakan itu, kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya bisa saja kebahagiaan yang semu. Kalau kebahagiaan yang teman-teman miliki pada hari ini, entah berupa harta, entah berupa tahta, ataupun wanita, yang semuanya sudah ada dalam genggaman teman-teman semua, namun jika kebahagiaan itu tiada Allah yang jadi utamanya,
yang menjadi asbabnya kenapa kemudian kita bisa merasakan itu, maka ada yang salah Ustaz ya. Dengan hati kita, dengan keimanan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keimanan kita setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Selalu yakin walaupun mungkin lagi banyak masalah Ustaz ya, banyak kekurangan, banyak cobaan dalam kehidupan ini. Semoga dengan keyakinan itu kita akan selalu optimis menatap masa depan dan melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan dalam kehidupan kita. Insyaallah. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sharing singkat dari Ustadz. Kita boleh buka sedikit tanya jawab Ustadz? Banyak boleh kata Ustadz, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang perempuan maupun yang laki-laki boleh bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oke, yang perempuan boleh minta dibantu mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya terima kasih atas penyampaiannya. Ana Khairuni Samcil Zania, izin bertanya. Kan pemilihan kata dalam Al-Quran itu memang Allah pilih banget ya Ustadz. Tapi kenapa janji Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah menggunakan kata bahagia kayak surur gitu atau apa gitu Ustaz. Tapi menggunakannya itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sekian aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini. Manusia biasanya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu pada saat dia merasa hidupnya berada dalam keadaan insecure. Penyebabnya dua. Dibelenggu masa lalu dan itu menyebabkan hazan atau ketakutan menghadapi masa depan. Itu disebut khauf. Ketika Allah berkata, kamu terbebas dari khauf dan hazan, berarti kamu terbebas dari belenggu keburukan masa lalu dan ketakutan masa depan. Tetapi bukan berarti Al-Quran tidak gunakan kata itu. Ada banyak kata bahagia di dalam Al-Quran dalam berbagai unsur-unsur dan penekanan. Kata bahagia sendiri Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Baik. Adapun orang-orang yang diberi bahagia oleh Allah, ini yang menarik. Allah berkata kebahagiaan itu bukan usaha tetapi anugerah. Maka Allah gunakan bentuk kata kerja pasif. Allah tidak berkata wa ammal ladzina sa'idu, tapi wa ammal ladzina su'idu. Adapun orang-orang yang dibahagiakan dulu di dunia. Berarti rasa bahagia itu adalah pemberian Allah. Dalam bahasa yang lebih vulgar, Allah sampaikan dalam surat An-Najm, wa annahu adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang membuat manusia tertawa dan membuat manusia menangis. Jadi kebahagiaan itu adalah anugerah, tetapi kitalah yang mengemas anugerah itu. Ada. Kata lain dari bahagia adalah ketenangan. Sebab puncak kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa. Apa kata Allah? Kemudian Allah turunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ya. Gimana ayatnya itu? Tsumma anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu teman-teman sekalian, kita sering kata sakinah ya. Kalau ada yang menikah kita bilang semoga menjadi keluarga yang sakinah. Apa sakinah itu? Sakinah itu
stabilizer dalam kehidupan. Jalan ini kan tidak bagus. Semakin mahal satu mobil, itu semakin baik stabilizernya. Jadi walaupun jalannya itu tidak rata, tapi penumpangnya tetap nyaman. Kenapa? Karena ada peredam. Itulah sakinah. Jadi ketika orang mukmin berhadapan dengan sekuat apapun lobang-lobang kehidupan, dia tetap nyenyak tidur. Dia tetap merasa nyaman dalam kehidupan. Kenapa? Karena stabilizernya itu jalan. Sebab sakinahnya itu jalan. Semakin baik iman seseorang, semakin bagus sakinahnya. Semakin bergelombang kehidupan, semakin menguatkan itu semua. Jadi orang mukmin diberikan oleh Allah ujian karena Allah tahu dia punya yang membuat stabil perjalanan itu. Itu sakinah. Allah memberikan sesuatu kepada kita tidak otomatis menjadi nikmat. Perhatikan, Allah memberikan sesuatu kepada kita tidak otomatis menjadi nikmat. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu, tiba-tiba dia jadi bencana bagi kita. Anak dari Allah apa bukan? Dari Allah. Ada orang yang diberikan anak, justru anak jadi bencana bagi dia. Buat orang tuanya tidak tenang. Orang tuanya nggak bisa tidur malam. Orang tuanya merasa malu dengan keluarga besarnya. Anak itu. Tapi kalau Allah berikan anak, bersama itu Allah berikan sakinah, maka anak jadi anugerah bagi kedua orang tuanya. Jabatan, kekuasaan dari Allah. Tetapi kalau Allah turunkan bersama jabatan itu ada sakinah, maka jabatan itu justru membuat dia menjadi jembatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, menyeretnya ke gedung KPK, ke pengadilan, ke penjara, kenapa? Karena Allah berikan kekuasaan tapi tidak ada sakinah di dalam dirinya. Sakinah itu hanya ada pada hati orang-orang yang beriman. Allah menurunkan sakinah kepada orang beriman. Sakinah itu sinonim, bentuk lain daripada kebahagiaan. Jadi ada banyak. Ada lagi Allah gunakan kata-kata falah. Ada lagi Allah gunakan kata sakinah, falah. Saya ini pernah meneliti ini soalnya. Kata-kata yang berkaitan dengan palet-palet kebahagiaan di dalam Al-Quran. Dan saya tulis dalam buku saya New Package of Happiness ya. Tapi udah lama terbitnya 2007 kalau saya tidak keliru. Baik, mungkin itu. Oke, jazakallah khair. Terima kasih. Ini ada hadiah nih buat yang nanya nih. Tolong panitia. Ada dari Kolbi Hijab Jambi, produsen hijab Jambi, insyaallah. Ya, itu ya. Semoga menjawab. Yang akhwat lagi ya. Yang Ikhwan ada? Gantian dulu. Oke, silakan. Satu dulu yang Ikhwan dulu ya. Sekalian perkenalkan namanya, dari mana, sekolah atau kuliah atau kerja, tinggalnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas tempat dan waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hendra Maulana, asal dari Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur. Pekerjaan alhamdulillah sekarang honor di dinas sosial. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, jika kita dalam keraguan dalam suatu hal, kemudian ada suatu petunjuk, bagaimana kita bisa yakin bahwa itu petunjuk dari Allah atau malah bisikan dari setan? Terima kasih. Baik. Bagus sekali ya. Ntar, antum masih jomblo apa enggak? Semoga dapat jodoh di sini ya, insya Allah. Ternyata keinginan hati Anda datang ke sini adalah petunjuk Allah untuk dapat jodoh, kan bisa? Ya benar. Ya, kita doakan yang jomblo cepat menikah insya Allah. Teman-teman sekalian, ya. Ketika kita melaksanakan sesuatu, itu kan ada tujuannya kan, ada targetnya kan. Nah, target itu harus benar dulu. Jadi dalam setiap kegiatan, dalam setiap episode kehidupan, itu ada semacam titik imajiner
kita ini melangkah dari titik start, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada titik finish, yaitu Allah. Maksudnya apa? Anda melakukan apapun dalam hidup, gak boleh ada niat lain kecuali Allah. Kalau mau ada niat lain selain Allah, maka niat lain itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Misal, Anda kerja jadi honor di dinas sosial. Niatnya apa? Niatnya harus untuk ibadah. Enggak Ustadz, saya jujur aja, saya niatnya biar dapat honor. Oke, tidak apa-apa. Tapi honornya itu untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua saya Ustadz. Karena kalau orang tua saya ridho, Allah ridho. Ah, boleh. Berarti tujuan itu mendekatkanmu kepada Allah. Lalu titik startnya tadi harus Allah. Maksudnya apa? Allah ridho tidak dengan pekerjaan ini? Ada nggak melanggar syariat ini? Kalau tidak ada melanggar syariat, baru kita bekerja, baru kita berjalan, baru kita bergerak, maka itu benar. Petunjuk Allah itu datang kalau kita memulai langkah, titik startnya adalah Allah. Saya sekarang mau usaha apa, ya kan? Bang Ade punya usaha apa? Ekspor pinang. Halal apa enggak pinang itu Ustaz? Halal. Nah, dia melangkah. Karena Allah tadi. Untuk apa itu dia lakukan? Untuk memajukan, mensejahterakan petani lokal. Untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarga. Untuk bisa silaturahim, pergi berkunjung ke keluarganya. Untuk, semua untuk Allah. Maka ketika Allah memudahkan kita, selama kita berada di jalur dari Allah kepada Allah, maka itu berarti benar petunjuk Allah. Tapi kalau itu menjauhkan kita dari Allah, maka walaupun di mata manusia itu kesuksesan, maka itu dari setan. Anda ingin menjabat sesuatu, ternyata dengan jabatan itu membuatmu jauh dari Allah. Dengan jabatan itu justru membuatmu dekat dengan hal-hal syubhat dan haram. Berarti itu bukan petunjuk Allah. Sebab petunjuk Allah selalu mendekatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ustadz, kira-kira saya kenalan sama akhwat kemarin, itu petunjuk Allah apa petunjuk setan? Lihat. Kalau kamu menjadi lebih dekat kepada Allah, langsung datang ke orang tuamu, minta pendapat mereka, bagaimana tetap menjaga diri. Tapi step-stepnya, langkah-langkah yang dibenarkan oleh syariat, insya Allah petunjuk Allah. Tapi kalau kemudian itu membuatmu lebih jauh kepada Allah, lebih dekat kepada dosa, maka itu bukan petunjuk Allah. Jadi ukurannya sederhana saja. Lihat titik startnya, Allah apa tidak? Sesuai dengan syariat Allah apa tidak? Lihat tujuannya, Allah apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, udah terjawab ya? Oke, ada door prize-nya juga ya? Ada. Nih, dari lokal brand Jambi Merintis Society. Oke, lanjut. Nah, karena Ustadz bilang boleh banyak-banyak, jadi kita lanjut nih. Ada lagi dari yang akhwat? Gantian ya, yang akhwat lagi dulu. Oke, silahkan. Mic-nya kasih tolong ini ke yang di depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, Ane Winci Lestari, Ane mahasiswa Universitas Jambi. Begini Ustadz, ketika kita ditimpa suatu masalah, nah itu pasti kita ada di keadaan dimana kita merasa futur dan jauh gitu dari Allah. Nah gimana caranya pas kita itu banyak masalah, ditimpa bertubi-tubi masalah, tapi kita tetap istiqomah dengan jalan ini gitu, istiqomah dengan kebaikan. Padahal kita lagi ditimpa dengan banyak masalah gitu. Syukron Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, pertama saya ingin berpesan kepada diri sendiri dan semuanya ya. Ketika kita dapat masalah, jangan pernah merasa kita ini orang paling malang di dunia, jangan. Setiap orang ada masalah.
tetapi dengan warna yang berbeda, dengan jenis yang berbeda. Ini yang pertama dulu. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala selalu sayang kepada hambanya. Ketika engkau sehat, perhatikan ini penting. Ketika engkau dalam keadaan sehat, lapang, bahagia, lancar urusanmu, engkau sedang mendapat rahmah dari Allah. Tetapi ketika engkau diberi sakit, kesempitan, ujian, kesedihan, engkau sedang diberi hikmah oleh Allah. Jadi bahasa sayang Allah kepada hamba itu kadang berbentuk rahmah, kadang berbentuk hikmah. Apa kata Allah? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi kita kadang hanya paham bahasa sayang Allah itu dalam bentuk rahmah. Kalau sehat kita merasa Allah sayang. Kalau kita sedang banyak uang, Allah sayang. Kalau sekiranya kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, Allah sayang. Padahal tidak. Allah punya bahasa sayang yang lain dalam bentuk hikmah. Jadi segala sesuatu yang menimpamu, jika itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, maka hakikatnya dia adalah anugerah. Walaupun di mata manusia musibah. Sebaliknya, segala sesuatu yang membuatmu lebih jauh kepada Allah, walaupun manusia melihatnya sebagai nikmat, sebenarnya dia adalah musibah. Jadi ukuran segala sesuatu itu, mana yang dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya biar kita istiqamah, Ustaz? Perhatikan. Para ulama ketika ditanya bagaimana cara, how to, jawabnya selalu sama. Jadi mulai hari ini yang dengar ini jangan lagi nanya ke saya, Ustaz bagaimana caranya biar saya bisa terus mendengar orang tua saya. Ustaz bagaimana caranya biar saya sholat berjamaah di masjid terus. Ustadz bagaimana caranya biar saya berhenti merokok? Ustadz bagaimana cara? Gak usah lagi. Saya jawab semuanya. Apa? Pertama, bagaimana caranya itu jawaban pertama adalah dengan ilmu. Para ulama kalau ditanya bagaimana cara selalu jawab dengan ilmu. Allah berkata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jadi yang pertama harus kita upgrade adalah ilmu kita. Ini yang pertama. Orang kalau ilmunya sampai itu mesti lebih mudah istiqamah. Coba bayangkan ya. Ada orang yang malas-malasan untuk sholat. Sementara ada orang yang tahu betul. Ketika dia berwudu, Allah mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuhnya itu. Ketika dia mencuci tangan, Allah mengampunkan dosa yang dilakukan oleh tangannya. Ketika dia mencuci wajah, Allah menghapuskan dosa yang dilakukan oleh wajahnya. Orang yang ilmunya sampai, pasti bersemangat dia berwudu. Itu baru berwudunya. Kemudian ilmunya juga sampai. Setiap langkah ke masjid, menghapus dosanya, membuat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ketika dia menunggu waktu sholat, Allah ampunkan dosa-dosanya. Itu baru hal-hal yang berkaitan dengan sholat, belum sholatnya sendiri. Tapi kenapa ada orang yang tidak disiplin dengan sholat? Kenapa? Karena ilmunya tidak sampai. Jadi Anda mendengar ini, mendengar kajian-kajian kebaikan, ajakan kepada kebaikan, mengupgrade ilmu, itu bermanfaat sekali untuk Anda semua. Ini pertama, ilmu. Yang kedua adalah mujahadah, latihan. Ada sesuatu yang harus dipaksa. Punya kebiasaan buruk apa kita? Begadang. Harus dipaksa jam 9 matikan lampu, tutup handphone, jangan berhubungan lagi dengan orang. Udah, harus dipaksa pertama, mujahadah. Prinsipnya begini teman-teman sekalian. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iya kan? Iya tak? Maka harus dipaksa pertama. Mujahadah itu seperti orang latihan mengangkat beban.
Kalau dia sudah terbiasa bawa beban 1 kilogram, nggak boleh dia tetap bawa 1 kilogram. Dia harus bawa 1,5. Dia ambil lagi yang 2 kilogram. Dia ambil lagi yang 3 kilogram. Kenapa? Karena biar terbentuk massa otot yang bagus, dia harus punya beban dalam kehidupan. Mujahadah. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah doa. Kenapa doa? Karena hati kita ini milik Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk membolak-balik hati. Nabi mengajarkan banyak sekali doa untuk teguh. Dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ilmu, mujahadah, doa. Yang keempat apa? Yang keempat adalah pergaulan yang sehat. Anda mau berhenti merokok, tapi tiap malam kumpul sama teman-teman yang merokok, pasti Anda tidak bisa berhenti merokok. Kalau orang tanya ke saya, apa tips untuk berubah pertama-tama? Maka jawabnya adalah ubah komunitas. Selama ini Anda berkumpul dengan siapa? Coba diubah, berkumpullah dengan para pemuda-pemuda di Youth Move Up. Iya kan? Insya Allah, insya Allah. Anda pertama cuma bisa baca alif, bata. Berikutnya Anda sudah bisa tajwid dasar. Berikutnya Anda sudah bagus tartilnya. Berikutnya Anda sudah sampai akhirnya bisa memanah sama Bang Sofyan, ya enggak? Kenapa? Karena pergaulan tadi. Nah, perhatikan. Semua pertanyaan berkenaan dengan how to, jawabnya 4. Ilmu, mujahadah, doa, dan pergaulan. Wallahu a'lam bishawab. Siap, Ustaz. Masya Allah, sudah terjawab ya. Insya Allah semua teman-teman sudah diwakilkan pertanyaannya. Pasti ini juga jadi pertanyaan buat kita semua gitu kan. Karena kadang iman itu kan naik turun gitu kan. Jadi ngantisipasinya dengan 4 cara tadi. Ini di save betul-betul, dicatat. Jangan sampai nanti pas futur lupa gimana cara ngebooster laginya. Jadi dengan cara ini insya Allah semangat teman-teman semua dalam kebaikan akan terjaga. Nah, kami juga tentu nggak akan berhenti nih sebagai sebuah gerakan muda di Kota Jambi, insya Allah. Yang alhamdulillah kita udah bareng-bareng sejak 2017 Ustaz ya. Ini 5 tahun pertama kami, sehingga alhamdulillah kami juga coba lah istiqomah walaupun memang banyak dinamikanya Ustadz. Baik dari internal sendiri, kepengurusan biasanya kan ada yang masuk, keluar dan sebagainya. Tapi tetap kita coba mau mengupayakan yang terbaik dengan mengupgrade program-program juga yang tanpa dukungan teman-teman semua yang hadir hari ini untuk program-program Youth Move ke depannya, ya kita akan lambat nih, khususnya Kota Jambi dalam ngerespon gelombang hijrah ya. Kawan-kawan muda di kota-kota lain itu udah kreatif semua mereka dalam mengemas bagaimana ilmu ini bisa sampai ke generasi muda. Nah, jadi Youth Move Up ini salah satu wadah yang memang disiapkan untuk berhimpun dalam hal seperti itulah. Jadi walaupun usianya baru 5 tahun, tapi insya Allah semangat kita sudah untuk jangka yang panjang insya Allah. Kita berdoa sama-sama lah. Ya ini tadi ada door prize 1 ya. Tinggal 1 lagi. Boleh 1 untuk yang Ikhwan lagi bertanya. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Oke, siap. Izin Ustadz bertanya, perkenalkan nama saya Dwi Yulianto, berasal dari Tanjab Timur. Di sini kan kita sebagai manusia itu sering dihadapi dengan masalah-masalah yang termasuk berat gitu kan, sampai kita berada di titik terendah. Dan di situ kita sering mengadu ke Tuhan. Pada saat titik terendah itu, dan kita itu terutama untuk para kaum jomblo ya Ustadz. Berat. Itu kan kita udah mengadu sama Tuhan. Kita mendapat ibaratnya kita udah mendapat ketenangan tapi belum penuh gitu nah Ustadz. Terus dengan kita berdoa dengan Tuhan, kita itu kan juga ingin ingin mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan manusia kan, agar bisa tersampaikan dengan manusia gitu Ustadz. Nah, pada saat itu Tuhan itu memberikan seperti
seseorang yaitu kayak yang belum halal atau apapun itu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu? Padahal kita tahu itu ujian lagi untuk kita gitu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Saya akan jawab 3 poin penting tentang tauhid dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah jangan pernah kehilangan prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah. Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat. Kata-kata Al-Quran Allah pilihkan benar-benar indah ini. Allah tidak bilang la yukallifullahu nafsan illa biqadariha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Allah tidak bilang itu. Tapi Allah gunakan kata illa wus'aha. Wus'a artinya luas. Artinya Allah ketika memberikan kita ujian, pasti jenis ujiannya itu lebih ringan jauh daripada kemampuan kita. Kalau Anda mampu mengangkat beban 10 kilogram, Allah tidak mungkin minta Anda membawa beban 10 kilogram. Tidak mungkin. Tapi hanya 2 kilogram, 3 kilogram. Wusa' itu artinya masih luas. Anda masih bisa mengangkat beberapa kilo lagi beban kehidupan itu. Tapi Allah tidak berikan itu. Allah berikan jauh lebih ringan daripada kemampuan. Kalau sekiranya Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa biqadariha, berarti kalau kamu mampu mengangkat 10 kilogram, Allah akan berikan ujian 10 kilogram. Tapi karena Allah berkata wus'aha, maka kalau kamu mampu mengangkat 10 kilogram, mustahil Allah berikan kamu beban 10 kilogram. Apalagi 11, 15, 20 mustahil. Jadi segala ujian dalam kehidupan ini selalu lebih ringan daripada kemampuan kita. Yang kedua, ada seorang hamba dalam sebuah hadis sahih. Pada hari kiamat nanti didatangkan, diperlihatkan kepadanya kebaikan-kebaikan yang Allah simpan untuknya di akhirat karena doa-doa yang belum dijawab waktu dia di dunia. Jadi doa kita ini nggak mungkin sia-sia. Kalau Allah enggak berikan di dunia, Allah simpan nanti di akhirat. Seorang hamba yang Allah perlihatkan kebaikan di akhirat untuknya, begitu melihat itu semua, hamba ini berangan-angan dalam hatinya. Sekiranya semua doanya di dunia dulu tidak dikabulkan, jauh lebih baik. Karena dia melihat kebaikan di hari kiamat yang Allah simpan untuknya. Jadi jangan letih berdoa. Sebab tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Yang ketiga, Allah memberikanmu sesuatu bukan berdasarkan usahamu, tapi berdasarkan kesiapanmu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kalau Allah bentangkan rizki seluas-luasnya kepada hamba-hambanya, hamba-hambanya itu akan berbuat kerusakan dan semena-mena. Karena kita nggak siap, Allah belum berikan kita. Jadi kalau Allah sayang sama kita, Allah tahan sesuatu yang paling kita inginkan. Tetapi karena Allah tahu kalau kamu dikasih ini kamu akan rusak, Allah tahan. Saya punya anak umur 4 tahun. Saya ajak ke warung dekat rumah. Karena istri saya minta saya tolong belikan minyak goreng. Ya kan? Suruh ngantri minyak goreng. Oke, saya pergi. Sama saya anak saya umur 4 tahun. Waktu ke warung anak saya lihat ada jajan. Warnanya mencolok sekali. Dia suka itu. Dia memulai usahanya. Dia bisik ke saya, "Papa, aku mau dong jajan itu." Saya sayang dengan anak saya. Walaupun anak saya sudah berusaha, tapi saya tahu itu jajan tidak sehat. Warnanya itu sangat kimiawi. Kalau saya kasih berbahaya untuk dia. Maka saya bilang ke anak saya, "Jangan nak, enggak sehat." Anak saya menyerah, tidak. Dia tingkatkan usahanya. Dia ngomong kencang-kencang, biar penjual dengar, pengunjung lain dengar, biar papanya malu kalau enggak beli. Anda masih kecil kan gitu kan? Sama aja sebenarnya. Anak saya bilang, "Papa, aku mau dong, aku mau dong." Dia bilang gitu. Tapi karena saya sayang,
Saya tahu anak saya tidak siap makan itu. Saya bilang ke anak saya, jangan, itu nggak sehat. Anak saya belum menyerah. Usahanya lebih giat lagi. Dia nangis, narik-narik tangan saya. Tapi saya tetap tidak kasih. Dia memulai usaha yang paling serius lagi. Guling-guling di lantai warung itu. Iya kan? Saya takut dia berbahaya. Ada orang tua yang menyerah, akhirnya ngambil. Kalau saya enggak, jangankan jajan itu, minyak goreng pun enggak jadi beli. Saya gendong pulang ke rumah. Allah kepada kita ini jauh lebih sayang daripada orang tuamu kepadamu. Usahamu, jangan pernah lagi berbicara kepada Allah. Ya Allah, aku sudah begini, sudah begini, sudah begini. Kenapa belum diberikan? Engkau adalah anak kecil yang minta jajan dengan warna yang dengan bahan kimia itu. Tapi Allah tahu itu tidak baik untukmu. Nanti di rumah saya berikan ganti kepada anak saya. Oh, ada coklat ini, ya kan? Yang lebih bagus, lebih sehat, lebih apa, dia makan itu. Begitulah dalam kehidupan. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah letih berdoa walaupun dikabulkannya berupa kebaikan nanti di akhirat. Gitu kira-kira. Barakallah, dan itu adalah jawaban terakhir buat pertanyaan teman-teman hari ini, karena waktu kita sudah menunjukkan jam 17.33. Dan buat yang bertanya tadi, ini gift terakhirnya. Ini spesial dari Baik Kopi, insyaallah. Baik, sebelum kita menyudahi bincang santai kita pada sore yang berbahagia ini, ada sedikit informasi yang mau dibagikan ke teman-teman yang hadir, bahwa agenda bincang santai ini insya Allah akan berlanjut dengan pembicara-pembicara yang mungkin nanti akan beda-beda, dan ini sudah disiapkan sejak bulan Ramadan kemarin, akan jadi kegiatan rutin di sini di waktu di setiap hari Sabtu insya Allah, tapi masih kondisional untuk apakah seminggu sekali atau kedua minggu sekali atau 1 bulan sekali. Yang pasti biar teman-teman nggak ketinggalan informasi update dari kegiatan Youth Move Up, bisa teman-teman follow sekarang akun Instagram Youth Move Up. Yang punya Instagram dan belum follow, silakan follow @youthmoveup. Di situ nanti akan ada informasi-informasi terbaru terkait dengan kegiatan-kegiatan Youth Move Up. Namun selain akun Youth Move Up, teman-teman juga boleh follow akun Muslim Archer, karena di akun Muslim Archer itu ada informasi-informasi terkait dengan jadwal kegiatan memanah yang juga kita selenggarakan di Kota Jambi. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana jenis panahan yang dahulu digunakan para sahabat dan Rasulullah, nah itu di Muslim Archer kita mengedukasi tentang panahan tradisional. Salah satunya adalah horsebow. Nah, teman-teman nanti bisa tahu tentang jenis panahannya, kemudian cara memainkannya. Karena teknik-teknik yang kita pelajari dalam teknik panahan ini itu kita ngerujuk pada ulama-ulama muslim, Ustaz. Salah satunya adalah dari kitab Al-Furushiyah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ini jadi pengetahuan baru sebenarnya buat masyarakat Jambi, karena panahan tradisional di Jambi sendiri masih belum hype seperti di Jawa, Ustaz. Jadi harapannya walaupun kita ini jauh dari Jawa, mungkin ke Sumatera udah beda pulau, tapi semangatnya insya Allah semoga dengan kita hidupkan kembali olahraga-olahraga yang disunahkan Nabi SAW, jadi semakin kuat kaum muslimin, Ustaz. Sebagaimana yang Allah juga katakan dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Anfal ayat 60, bahwa kita diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan berlatih memanah. Selain itu juga minta tolong buat teman-teman semua bisa juga memfollow akun Instagram Amal Peradaban ID, karena Youth Move Up ini merupakan salah satu program dari Yayasan Amal Peradaban Indonesia yang murni yayasan ini kita dirikan di Kota Jambi dengan inisiasi anak-anak muda juga di Kota Jambi, dan salah satu programnya adalah Youth Move Up, kemudian ada Muslim Archer, dan satu lagi itu ada
Berani Ustadz, Berbagi Nasi Indonesia. Itu program berbagi nasi yang alhamdulillah juga rutin kita selenggarakan di Kota Jambi dengan target itu para pekerja-pekerja kasar lah bahasanya itu, petugas kebersihan, tukang parkir, kemudian pedagang kaki lima, ojol dan lain sebagainya, itu menjadi target daripada program Berani. Jadi teman-teman bisa dapat informasi update-nya di Yayasan Amal Peradaban Indonesia. Dan tentunya dari kami juga, kami tidak menutup ruang untuk kontribusi daripada teman-teman semua, baik berupa materi maupun tenaga atau ide dan lain sebagainya. Jadi kita welcome kalau teman-teman sekiranya belum punya kesibukan lain selain bekerja atau sekolah atau belajar, teman-teman boleh terlibat bersama dengan anak-anak muda yang sudah tergabung di Yayasan Amal Peradaban Indonesia lewat programnya Youth Move Up, Muslim Archer, dan Berbagi Nasi Indonesia. Selain itu kita juga ada YouTube. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini itu diupload di YouTube Youth Move Up. Jadi teman-teman boleh subscribe juga. Di Muslim Archer juga ada YouTube-nya, boleh di-subscribe juga. Dan semoga informasi-informasi yang diberikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, karena ini merupakan akhir daripada sesi kita pada sore hari ini, dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsir buat Ustadz Faris yang sudah membersamai pada kesempatan ini. Mohon didoakan terus Ustadz kami supaya senantiasa istiqomah, semangat, walaupun Ustadz jauh di Jakarta, tapi kalau balik kita pengen Ustadz standby selalu meluangkan waktu untuk bisa sharing dan berbagi buat teman-teman di sini. Itu saja. Tapi benar ini teman-teman ya, ada banyak resource di sini. Ketua Bekraf Provinsi Jambi ini Bang Berlian, insya Allah bisa berbagi di sesi berikutnya. Kemudian Bang Ade juga ya, masya Allah, insya Allah, dan yang lain. Saya ada beberapa hal yang bisa kita ini kan kita coba nanti biar lebih kaya lah teman-teman sekalian. Kita belajar soft skill itu di sini. Karena sistem pendidikan di Indonesia itu masih sangat berorientasi kepada hard skill. Padahal dia itu terpakai kurang dari 30% dalam dunia kerja. Itu dalam hal profesional pun. Kita harus sukses di dunia dan sukses di akhirat insya Allah. Terima kasih, saya juga bahagia sekali bisa bersama-sama pada sore hari ini. Bang Sofyan yang selalu menjadi inisiator kebaikan bagi anak-anak muda hijrah di Jambi. Semoga Allah lindungi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.